Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'ul hasanah fa innaka waliyyud dzalika wal qadiru 'alaihi. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani setiap apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam Al-Qur'anul Karim, dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Di antara hal yang wajib diimani oleh seorang muslim, seorang mukmin, adalah mengimani akan adanya kehidupan akhirat, yaitu kehidupan surga dan kehidupan neraka. Mengimani tentang apa saja kenikmatan-kenikmatan yang disediakan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, bagaimana kondisi kehidupan surga, maka semuanya wajib diimani oleh seorang mukmin. Karena surga merupakan balasan yang besar bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beramal soleh. Oleh karena itu, doa yang senantiasa dimohonkan, yang diminta adalah meminta surga. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Ya, karena kehidupan surga adalah kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Kita akan melihat di dalam hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bagaimana tentang fisik para penghuni surga, yang mana fisik mereka sama seperti Nabi Adam alaihi salam. Dalam hadis dijelaskan, fakullu man yadkhulul jannah ala surati Adam wa tuluhu sittuna dhira'an falam yazalil khalqu yanqusu ba'dahu hatta al-an. Dan setiap orang yang masuk ke dalam surga, maka postur tubuhnya seperti Nabi Adam alaihissalam, tingginya sekitar 60 hasta, 60 dhira', yaitu sekitar 37 meter yang ana lihat, ya. Falam yazalil khalqu, dan senantiasa manusia berkurang setelah Nabi Adam alaihissalam, sampai sekarang, ya, sampai ada yang tambah kecil. Dan kenikmatan surga bagi kita saat ini masih gaib, tidak terlihat. Adapun kenikmatan dunia bisa kita saksikan, bisa kita lihat. Dan mayoritas manusia di dalam kehidupan dunia ini, mereka terasa berat untuk meninggalkan kenikmatan yang ada di hadapan mereka, yaitu kenikmatan dunia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membandingkan antara kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Allah memuji kehidupan akhirat, kehidupan surga, dan Allah Subhanahu wa taala mencela kehidupan dunia, agar supaya seorang hamba ya bersungguh-sungguh untuk meraih
kenikmatan surga. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulan min 'indillah wa ma 'indallahi khairul lil abrar." Yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, maka bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam surat Al-Imran ayat 198. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 14 dan 15. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah bagi manusia tentang wanita, anak-anak, dan harta yang bertumpuk dari emas dan perak dan kuda pilihan. Begitu juga hewan-hewan ternak, sawah dan ladang. Ya, dijadikan indah semua itu, dan itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada tempat kembali yang terbaik. Kemudian qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim. Katakanlah wahai Muhammad, mau enggak aku kasih tahu kepada kalian, aku beritakan kepada kalian dengan yang lebih baik dari itu semua bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Rabb mereka, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka akan mendapatkan pasangan-pasangan yang suci yang tidak pernah haid, waridwanu minallah, dan akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap kondisi hambanya. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji tentang kehidupan akhirat. Allah membandingkan bagaimana kesenangan dunia hanya terbatas waktunya.